Selamat siang Pak, saya Umi Fadila dari kelas 12 IPA 1 ingin mempresentasikan tentang pergolakan sosial berdarah di Simalungun. Dahulu, sebelum kemerdekaan datang ke Indonesia, nama Indonesia adalah Nusantara. Dan setelah 17 Agustus 1945, proklamasi diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Nusantara berubah menjadi nama Indonesia. Indonesia sendiri memiliki 680 suku dan satu di antaranya adalah suku Simalungun. Yang akan kita bahas sejarahnya tersendiri dalam membentuk NKRI dan tegaknya NKRI. Seperti yang tertera pada PPT yang telah dikirim, bahwa ada gambar peta Kabupaten Simalungun yang dimana pada tahun 1907 sampai 1946 terdapat 7 kerajaan yang telah berdiri di sana, yaitu yang pertama Kerajaan Siantar, Tanuh Jawo, Panai, Dolok Silo, Raya Purba, dan Selimakuta. Dinamik sosial ekonomi politik di Simalungun. Pada tanggal 1907 sampai 1945, sudah pasti ada sisi positif dan negatifnya. Satu di antaranya, Raja Simalungun pada saat itu tunduk kepada pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua, terjadinya pergeseran kekuasaan, dan yang terakhir adalah terjadinya pembagian-pembagian distrik dari setiap kerajaan. Dan selanjutnya ada perkebunan, pendatang, dan zendi yang terjadi di Simalungun sangatlah miris. Karena pada tahun 1912, Raja memberi konsesi pada pihak asing, diperbolehkan untuk membuka perkebunan di wilayahnya seperti teh dan karet. Dan karena sumber daya manusia atau SDM di Simalungun yang tidak cukup, maka yang mengelola kebun di wilayah itu rata-rata adalah orang luar, seperti Cina, Keling Jawa, dan lain-lain, yang didatangkan dari luar Simalungun. Seterusnya ada Gema Proklamasi di Simalungun, banyak membentuk kelompok dan panitia seperti Panitia Penolong Pengangguran, Anti Belanda, dan lain-lain. Barisan Harimau Liar. Pasukan ini dulu bernama Kenkokutai Sintai, yang artinya Kesatuan Gerakan Membangun Negara yang dipimpin Alamta, alias Saragiras, yang memiliki semboyan jinak terhadap kawan liar terhadap musuh. Pasukan BHL ini membentuk batalion di setiap kecamatan di Simalungun dengan nama kecamatan itu sendiri. AE Saragiras sendiri adalah putra dari Partuanon Salbe atau Tiga Ras dari Kerajaan Panai. Beliau banyak menjadi tokoh utama dalam penumpasan raja-raja Simalungun dengan latar belakang memiliki dendam terhadap Raja Panai. Dendam tersebut timbul karena Raja Panai menolak memberikan gelar Parbapaan kepada AE Saragiras saat ia ingin menggantikan ayahnya sebagai kepala kampung. Instruksi penumpasan ini berasal dari Sarwono, Saleh Umar, dan Yakob Siregar yang dirancang 8 hari sebelum hari H. Penumpasan ini dimulai pada tanggal 3 Maret 1946, jam 00.00, bermula dari Kerajaan Siantar, Tanah Jawa, dan Panai. Namun, dari usaha penumpasan dan penangkapan Raja Simalungun ini, ada yang berhasil dan ada yang tidak. Mereka tidak berhasil karena pasukan BHL ini khawatir jika tindakannya diketahui oleh pasukan TRI dan raja yang dituju tidak berada di tempat atau kerajaan. Sedangkan penumpasan dan penangkapan yang berhasil terjadi karena mereka berhasil mengelabui dan bahkan menghasut para masyarakat di sebagian kerajaan, dan yang paling keji adalah di Kerajaan Panai, di mana pasukan BHL dengan mengajak Raja Panai ke suatu pesta kemudian membunuh dengan tidak manusiawi dan memotong-motong tubuh Raja Panai sehingga kepala dan badannya terpisah. Selain membunuh dan mengincar raja-raja tersebut, pasukan ini juga membakar kerajaan-kerajaan itu serta mencuri barang-barang berharga milik kerajaan.
Dari peristiwa ini dapat kita ambil beberapa pelajaran, yaitu yang pertama, peristiwa Simalungun ini telah selesai dan masih membekas di ingatan bangsa Indonesia, terutama Simalungun. Yang kedua, diharap peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi, dan jika memiliki dendam lebih baik diselesaikan tanpa peperangan. Dan yang terakhir, kejadian ini harus menjadi skala prioritas Kabupaten Simalungun untuk menjaga kearifan lokal. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Pak.